Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama dengan saya Heri Catur Budi Saputro dari SD Negeri 2 Kendeng. Indang Setiawati dari SD Negeri 1 Tambirjo. Sri Handayani dari SD Negeri 5 Gudi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Han. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Han sendiri bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Heri. Saya dengar hari ini Pak Heri ingin melakukan coaching ya? Iya Bu, saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Endang. Oh, dengan Bu Endang. Ini apa persiapan Pak Heri untuk melakukan coaching hari ini? Yang jelas persiapan di awal adalah menyepakati waktu pelaksanaan coaching dulu Bu. Menyepakati Bu Endang bisanya kapan, saya mengikuti beliau. Di mana pelaksanaannya pada hari ini dan di tempat ini. Selain itu saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Endang Bu, untuk menggali potensi yang ada pada diri Bu Endang, yang dialami Bu Endang, tentunya sesuai dengan alur coaching, sesuai dengan alur tirta Bu. Ya, dari persiapan-persiapan tadi, kira-kira apa kompetensi coaching yang akan dikembangkan nantinya? Seperti yang kita tahu Bu, kompetensi coaching itu ada mendengarkan aktif yang pertama, kemudian kehadiran penuh, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach, itu oleh kita. Saya juga mencoba membuat pertanyaan yang berbobot agar dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach Bu. Ya, itu sudah disiapkan ya. Semoga kompetensi ini nanti bisa keluar ya Pak dari ketiga kompetensi yang Pak Heri sampaikan tadi. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Heri fokuskan dalam coaching hari ini Pak Heri? Coba. Sebenarnya ada 3 yang harus fokus Bu. Insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan Bu Endang dengan baik. Terus kemudian akan aktif memberikan umpan balik pertanyaan yang berbobot sesuai dengan indikator-indikator pada coaching Bu. Ya, berarti kehadiran penuh, mendengarkan dan memberikan umpan balik itu nanti yang akan Pak Heri terapkan. Pak Heri sudah menemukan beberapa indikator yang dapat dikembangkan saat kegiatan coaching. Terus itu yang harus dikembangkan itu saat coaching itu apa Pak Heri dan tujuannya apa? Coba Pak Heri terangkan. Ya, begini Bu, harapan coaching berjalan dengan lancar itu yang pertama. Kita dapat melaksanakannya dengan berjalan sesuai dengan rencana dulu. Terus mudah-mudahan ketika Bu Endang menyampaikan permasalahan, saya bisa menanggapi dengan baik Bu. Jadi terus sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan Bu Endang yang dialami pada saat ini. Jadi pertama berjalan lancar dulu Bu, terus yang kedua terus menanggapi masalah dengan baik, dan yang ketiga akan muncul solusi dari permasalahan yang dialami Bu Endang. Ada 3 Bu. Jadi indikator keberhasilan tadi Bu Endang dapat menemukan solusinya ya Pak Heri ya? Ya betul Bu, Bu Endang sendiri harus menemukan solusinya pada dirinya Bu. Ya, ini nanti Pak Heri dapat melaksanakan kegiatan ini. Nanti saya juga akan mengamati kegiatan yang dilakukan Pak Heri. Cukup sekian Pak Heri, terima kasih. Ya, mohon izin Bu, saya saya akan melakukan coaching pada hari ini. Nanti Ibu bisa mengamatinya, bisa mengamati secara langsung duduk bertiga, atau Bu Sri agak menjauh sedikit, monggo saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya.
bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak ini bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun cuaca panas ya Bu hari ini. Iya, betul sekali. Alhamdulillah ya. Bolehkah saya minta waktunya Pak Eri? Saya mau bercerita tentang apa yang menjadi kendala saya, yaitu mendaftar sebagai calon penggerak angkatan 10 ini Pak. Baik Bu, apa yang mau diceritakan Bu Endang silahkan, saya akan mendengarkan dengan bersama. Mudah-mudahan nanti dengan pembicaraan kita mendapatkan solusi yang terbaik Bu. Begini Pak Eri, kemarin saya itu di WA Bapak Kepala Sekolah saya. Beliau meminta saya untuk ikut seleksi program calon penggerak angkatan 10. Tapi saya pribadi masih ragu Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu saya tidak? Agar saya itu perasaan saya tidak ragu lagi. Intinya saya itu mantap untuk mendaftar calon penggerak. Jadi Bu Endang ini ben mantap jadi guru penggerak gitu. Iya, Jadi Pak. menurut Bu Endang itu yang bisa diharapkan dengan obrolan atau sharing seperti ini itu apa Bu yang ingin didapatkan dari saya? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang keraguan saya untuk ikut guru penggerak tahun ini Pak. Jadi saya itu masih ragu sekali. Apakah saya bisa atau tidak? Gitu, Pak. Intinya saya kurang percaya diri Pak ini. Gitu ya Bu ya. Iya, Berarti Bu Endang kurang yakin atas kemampuannya diri sendiri gitu. betul sekali Pak. Dan kemampuan untuk saat ini berarti Bu Endang itu masih ragu, mesti was-was. Oh, saya bisa mengikuti kegiatan ini atau tidak, saya bisa melaksanakan kegiatan Iya. seperti ini atau tidak. Jadi begitu ya Bu ya yang dirasakan saat ini. Iya Pak, memang betul perasaan seperti itu. Kalau saya ingat kembali bahwa hal yang membuat saya kurang yakin akan kemampuan saya itu, pertama, pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang begitu menarik di kelas Pak. Intinya saya itu masih melakukan pembelajaran yang monoton, bersifat drama, misalnya tidak melibatkan murid di kelas. Dan saya juga merasa bahwa kemampuan IT saya itu kurang Pak. Jadi saya tidak secanggih kemampuan guru-guru yang lain yang pandai-pandai IT di sekolah saya. Jadi ketika di rumah saya fasilitas internet pun juga masih kurang Pak. Belum punya istilahnya seperti wifi itu loh Pak. Saya juga belum punya. Jadi intinya saya itu masih belum ada gambaran untuk kedepannya mendaftar calon penggerak itu belum ada gambaran. Jadi intinya belum yakin gitu. Jadi menurut Bu Endang yang dengan katakan tadi bahwa Bu Endang itu saya simpulkan kurang canggih gitu. Ya, Nah, kurang canggih, melek, terus kurang menguasai, terus pembelajarannya masih monoton, Iya, betul kurang sekali. kreatif, di rumah juga jaringan internetnya kurang lancar, kurang stabil. Nah, sekarang menurut panjenengan Bu, kira-kira selama ini yang membuat yakin untuk melakukan sesuatu itu apa ya Bu? Ini Pak Eri, saya itu yakin melakukan segala sesuatu itu jika ada semangat dari diri saya sendiri. Jadi saya itu harus semangat dari diri saya dulu Pak. Ya, motivasi pribadi dan juga dukungan orang terdekat saya Pak. Kira-kira begitu. Bagus itu Bu, saya sependapat. Sebenarnya seperti itu Bu yang diharapkan. Gitu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat Ibu itu untuk termotivasi? Ini Pak Eri, menurut saya dengan ketekunan dan kegigihan Pak, itu yang membuat saya termotivasi. Tentu saja itu kalau ketekunan dan kegigihan dari saya sendiri dan mendorong seseorang untuk termotivasi akan segalanya. Jadi intinya itu dari diri saya sendiri. Jadi kan kemampuan itu, nah menurut katanya Bu Endang kan kemampuan
motivasi itu dari diri sendiri, Iya, nggih. betul. Termotivasi dari diri sendiri bukan dari lingkungan sekitar. Berarti aku kudu semangat, ngoten nggih Bu Endang nggih. Iya, betul. Iya. Lalu Bu Endang gini, untuk mengenai kemampuan IT yang kurang tadi selama ini, apakah Ibu itu sudah mengikuti semacam pelatihan atau kemungkinan bisa KKG, kan ada di sekolah itu ada KKG, kemungkinan belajar atau KKG itu kan dilaksanakan masih aktif tuh Bu di sekolahan. Masih, masih Nah, Pak. terus mengikuti semacam pelatihan atau belajar secara otodidak itu bagaimana Bu? Memang di kegiatan di sekolah itu banyak sekali KKG, kadang juga ada komunitas belajar. Tapi saya tuh gimana ya Pak, rasanya males gitu loh mau ikut. Ya, jadi saya tuh jarang mengikuti pelatihan itu Pak. Jadi saya sering kok melihat tutorial. Nah, sebenarnya saya malah melihat itu Pak. Jadi intinya kalau melihat YouTube kan asik gitu loh Pak. Tapi kalau pelatihan seperti KKG ya saya ikut. Tapi intinya saya ya cuma ikut, tidak istilah tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti kan saya sependapat Bu, kalau YouTube itu memang sebagai sumber tutorial online, tapi kan kita harus saling pilah memilih Bu. Gitu ya Pak. Karena kan tidak semua yang ada di YouTube itu benar adanya dan sesuai dengan pemanfaatannya, tapi juga ada banyak sih Bu yang memberikan manfaat mengenai tutorial yang ada di YouTube. Sebenarnya yang efektif itu selain di YouTube itu juga ada KKG Bu. KKG itu sebagai sumber wahana Bu, wadah kita untuk melaksanakannya dan untuk mempraktekannya di situ tuh bukan kalau bahasanya KKG kumpul-kumpul guyon, bukan seperti itu Bu. Itu wadah kita untuk saling melengkapi atau belajar sama kekurangan antar guru. Saya sendiri pun pertama mengikuti KKG juga seperti itu Bu. Males KKG, ya datang duduk diam di tiga. Itu yang saya alami Bu. Tapi untuk akhir-akhir ini karena saya menjadi semangat itu karena termotivasi diri sendiri juga sih Bu atas KKG itu, dan saya mengikutinya sekarang dan alhamdulillah itu bisa melaksanakan KKG dengan baik. Terus kembali mengenai tentang YouTube tadi Bu, terus mengenai kendala fasilitas internet kan tadi Bu mengatakan kan seperti itu selama ini internetnya bagaimana Bu? Selama ini saya itu mengandalkan paket data dari HP seluler Pak. Jadi kadang kala itu sinyalnya itu iya itu tidak stabil. Ya makanya kadang harus itu ganti kabel juga yang sesuai dengan jaringan di tempat atau di rumah saya. Seperti itu. Cuma mengandalkan paket data, tetapi kalau di sekolah pakai wifi sekolah. Gitu. Makanya kendala itu ya termasuk faktor yang utama juga. Saya kayaknya tidak tertarik, cuma tidak apa ya yakin untuk mendaftar kalau tidak. Jadi tadi kan kesulitan yang saya tangkap dari Bu Endang bahwa di rumah itu masih terkendala internet ya, karena jaringannya providernya mungkin harus disesuaikan seperti menurut Bu Endang yang disampaikan, harus ganti kartu. Begitu Bu, selama ini kan Bu Endang kan mengandalkan dua hal, yaitu seluler dan internet wifi di sekolah. Menurut jenengan Bu, sekarang ada tidak kendala jaringan internet untuk penggunaan IT ya? Ada Pak. Itu tadi saat mau buka YouTube itu kadang nggak bisa masuk karena itu ada kendala jaringannya ya. Jaringan itu makanya saya terus lari itu ganti perdana Pak. Perdana baru yang sesuai dikondisikan di tempat saya yang bisa. Misalkan kalau SL itu kok susah di tempat saya ganti Telkomsel. Itu kan bagus sekali di tempat saya. Tadi kan sudah menemukan masalah. Jadi Ya, ganti perdana. bagus pendapat. Jadi sekarang
Jadi sekarang begini Bu, rencana Bu Endang untuk menyelesaikan masalah ini itu seperti apa? Untuk menyelesaikan masalah saya, yang pertama itu saya akan mengganti plat perdana ke Jakarta agar sinyal saya stabil dulu ketika di rumah Pak. Terus yang kedua saya akan mulai belajar tutorial menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran. Jadi saya ingin juga seperti itu. Sehingga nanti dalam belajaran itu meningkatkan motivasi sama anak ibu saya itu Pak. Dan saya juga meminta dukungan dari teman sejawat yang intinya yang sudah mengikuti penggerak juga, ya saya berkomunikasi atau bertukar pikiran atau istilahnya meminta bantuan itu bertanya pada mereka yang sudah melaksanakan. Bagus sekali Bu rencananya. Tadi mulai mau mengganti kartu sesuai dengan jaringan yang ada di rumah. Nanti terus yang kedua itu penggunaan aplikasi itu sangat bagus Bu, saya dukung. Dan untuk melihat tutorial di YouTube, wah saya sangat bagus sekali rencana Bu Endang. Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi, itu yang tadi sudah dikatakan Bu Endang. Mulai dari kepala sekolah, teman sejawat, dan yang utama keluarga. Disitulah Bu, mudah-mudahan dari rencana Bu Endang itu berhasil. Terus sekarang Bu, untuk Bu Endang, komitmen Bu Endang itu apa terhadap rencana ini? Saya baru komitmen untuk selalu menemukan motivasi dari saya agar bisa menjadi guru yang melek motivasi Pak. Jadi siswa lebih antusias dalam belajar, memperkaya diri dengan pengembangan diri lewat pendidikan penggerak yang insya Allah nanti saya akan dapat. Bagus sekali Bu Endang, saya mendukung. Mudah-mudahan nanti setelah mengikuti kegiatan guru penggerak atau selama mengikuti kegiatan guru penggerak, Bu Endang mendapatkan wawasan atau pengetahuan baru, bisa ditularkan ke temannya, teman sejawat, maupun ada hal yang bermanfaat disampaikan dengan teman sejawat. Dan saya sangat mendukung sekali kegiatan Bu Endang. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar, mudah-mudahan dimudahkan dan sesuai dengan harapan Bu Endang. Terima kasih Pak Eri atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh guru kita ya Pak. Amin. Saya doakan semoga kita semua bisa menjadi guru yang baik dan yang selalu dirindukan dan diberkahi oleh Tuhan. Ya, Pak. Demikian Bu Endang, mau ada yang dibicarakan lagi atau dikomunikasikan lagi dengan saya? Kiranya sudah cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami terima kasih atas masukan dan Sama-sama Bu Endang, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, alhamdulillah Pak Heri sudah selesai melaksanakan coachingnya. Nah, ini menurut Pak Heri bagaimana pelaksanaan coaching tadi Pak Heri? Menurut saya pelaksanaan coaching itu hari ini saya dengan Kuci Bu Endang itu berjalan dengan lancar Bu, alhamdulillah. Walaupun suasana pada hari ini itu sangat terik, panas Bu, karena di daerah Purwodadi ini kan sangat terik dan panas sekali. Hilir mobil kendaraan pun sangat ramai Bu sebenarnya. Tapi suasana yang saya dapatkan dari Bu Endang itu suasana saling mengobrol dari teman. Jadi di sini saya sudah melakukan coaching itu dengan alur tirta.
alur tersebut bisa menggali coach dalam menceritakan keluh kesahnya, tahu masalahnya, dan mampu menemukan solusinya. Jadi Bu Endang itu menceritakan semua masalahnya, dan saya cuma memberi clue atau umpan atau percakapan bagaimana Bu, masalah yang ingin diselesaikan, ada masalah apa. Jadi Bu Endang sendirilah yang menemukan solusi tersebut. Begitu Bu, pada hari ini saya telah melaksanakannya, pelaksanaan coaching dengan Bu Endang, dan alhamdulillah dengan perasaan senang saya dan Bu Endang itu dapat menyelesaikannya Bu. Oh ya, berarti percakapan tadi berarti sesuai dengan alur tirta nggih, karena Bu Endang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Pak Heri cuman hanya memancing nggih, memancing mencari itu nggih, mencari masalahnya seperti apa, terus Bu Endang mencari solusinya nggih. Nah, terus dari apa yang disampaikan tadi, apakah indikator keberhasilan sudah tercapai atau belum ya Pak? Nah, menurut saya sudah mencapainya Bu. Itu dicerminkan dengan bahwa Bu Endang itu menemukan solusinya sendiri, menemukan solusi permasalahannya sendiri, yaitu dengan menggali idenya Bu Endang, dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan umpan balik atau pertanyaan berbobot pada Bu Endang yang sudah disampaikan Bu Sri sebelum pasca tadi, suruh menanyakan pertanyaan yang berbobot, yaitu di mana Bu Endang itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching sudah sesuai Bu dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada 3 Bu tadi ya, sesuai dengan yang dibicarakan Bu Sri, yaitu bahwa prinsip coaching ada 3, itu sudah saya laksanakan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yaitu begitu Bu, pada kegiatan coaching hari ini dengan saya dan Bu Endang. Terima kasih Pak Heri yang telah melakukan percakapan coach dan coaching terhadap Bu Endang. Mudah-mudahan nanti dapat kita kembangkan lagi nggih. Ya, kita dapat lebih baik. Tadi sudah sesuai dengan alur tirta, sudah mengemukakan nggih, mencari pertanyaan yang berbobot kepada Bu Endang. Ini berhubung waktu sudah siang Pak Heri, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Saya juga nanti kalau ada kegiatan coaching lagi minta bantuannya Bu Sri untuk menjadi observer dan memberi masukan apakah kegiatan coaching saya berikutnya itu jauh lebih bagus atau masih kurang pada saat ini, pada pelaksanaan coaching hari ini. Cukup sekian Bu. Saya minta maaf apabila ada salah kata dalam ucapannya saya pada Bu Sri untuk kali ini. Ya Pak Heri, terima kasih. Cukup sekian. Ya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.